Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab soal dari Bapak Arif Faizin selaku dosen mata kuliah Komunikasi Pembelajaran. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Masito dengan NIM 1262052111022 dari kelas PGMI 6D. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa saja yang harus ada dalam komunikasi yang baik? Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dan informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi proses ini melibatkan pengirim pesan, penerima pesan, dan saluran komunikasi. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan. Jadi ini bisa terjadi secara lisan, dimanapun pesan disampaikan melalui percakapan langsung atau secara tertulis, melalui surat atau email, dan bisa juga pesan teks. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini melibatkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, postur, intonasi, suara, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan tanpa kata. Selanjutnya yang ketiga, komunikasi formal. Komunikasi formal ini terjadi dalam waktu resmi atau profesional, seperti dalam struktur organisasi atau hubungan bisnis. Selanjutnya yang keempat, komunikasi informal. Terjadi secara spontan dan tidak resmi antara individu atau kelompok. Jadi komunikasi ini cenderung lebih santai dan tidak terikat oleh aturan atau norma tertentu. Selanjutnya aspek komunikasi. Yang pertama jelas. Penggunaan bahasa yang jelas itu memudahkan komunikasi itu mudah diterima dan dipahami. Yang kedua tepat dan akurat. Jadi komunikasi ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Pemilihan kata sangat berpengaruh pada ketepatan informasi yang ingin disampaikan. Selanjutnya yang ketiga, sesuai konteks. Pada bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi terjadi. Ini penting agar komunikasi yang tersampaikan ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan penafsiran. Yang keempat, memiliki alur yang jelas. Jadi komunikasi ini harus runtut dan jelas. Yang kelima, menyesuaikan budaya dan norma yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan etika dan tata krama. Jadi harus menyesuaikan dengan budaya orang yang diajak komunikasi, baik penggunaan bahasa verbal atau nonverbal. Yang kedua, mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas? Jadi komunikasi itu sangat penting karena memainkan kunci dalam meningkatkan keterlibatan siswa, memperbaiki hasil belajar, dan membangun hubungan antara guru dan siswa. Jadi selain itu, komunikasi yang baik itu juga bisa membantu dalam mengatasi masalah, mendorong partisipasi aktif siswa, dan meningkatkan pemahaman materi. Yang pertama yaitu kenali siswa, atau sebisa mungkin hafal nama-nama siswa dan ketahui minat serta kebutuhan mereka. Yang kedua, ramah dan terbuka. Sapa siswa dengan senyum dan ramah setiap kali mereka masuk dalam kelas. Dan yang ketiga, jadwalkan waktu untuk berinteraksi. Jadi sisihkan waktu dalam setiap sesi untuk berinteraksi siswa, baik itu sebelum, selama, atau setelah pelajaran. Yang keempat, penggunaan bahasa tubuh yang positif. Yang kelima, berikan umpan balik yang konstruktif. Yang keenam, gunakan humor secara bijaksana agar suasana lebih santai. Yang ketujuh, konsisten dalam berperilaku atau menjaga mood. Yang kedelapan, libatkan orang tua. Jadi kemajuan siswa untuk menciptakan hubungan yang kuat itu antara rumah dan sekolah. Yang ketiga, buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Tahapan komunikasi berjalan efektif di dalam kelas. Yang pertama, komunikasi yang andal. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menerapkan metode diskusi, debat, dan juga bisa presentasi. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Yang kelima, mendorong siswa untuk ekspresif. Dan yang keenam, umpan balik.
Jadi kalau tidak ada umpan baliknya itu tidak bisa menimbulkan komunikasi. Yang ketujuh, pengulangan materi. Dan yang terakhir yaitu topik yang relevan dan menarik. Selanjutnya yang terakhir, mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana cara mengatasi kegagalan dalam komunikasi. Yang pertama, kesalahan dalam proses berkomunikasi. Jadi misalnya ketidakjelasan pesan yang disampaikan atau kurangnya pemahaman terhadap pesan yang diterima. Jadi itu bisa menimbulkan kesalahan terhadap berkomunikasi. Yang kedua, mengkritik lawan bicara. Kritik yang tidak disampaikan dengan bijaksana itu dapat menghambat komunikasi. Yang ketiga, kurangnya empati dan rasa hormat. Untuk mengatasi kegagalan dalam komunikasi, ini perlu beberapa langkah atau cara yang dapat diambil, yaitu dengan cara yang pertama, membangun komunikasi proaktif. Yang kedua, belajar dari pengalaman komunikasi atau pengalaman miskomunikasi. Yang ketiga, menghilangkan hambatan komunikasi. Yang keempat, mengakui adanya masalah dalam komunikasi. Dan yang terakhir itu bisa berpikir positif dan mengontrol emosi. Sekian itu tadi jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.